Ada yang aneh dalam iman kita. Kita berdoa, Tuhan jawab. Berkat datang, pintu terbuka, rezeki ada. Tapi entah kenapa, hidup tetap terasa berat. Bangun pagi masih lelah. Masalah berganti, tidak pernah habis. Dan dalam hati kita mulai bertanya, kalau Tuhan sudah menjawab doa saya, kenapa saya masih merasa seperti ini? Pertanyaan ini tidak salah. Bahkan mungkin ini pertanyaan yang lebih jujur daripada ungkapan syukur yang kita ucapkan di depan orang lain. Tapi mungkin kita sedang mengira sesuatu yang tidak pernah Tuhan janjikan. Dan karena kita mengira hal itu, kita jadi bingung sendiri. Mari kita jujur. Banyak dari kita yang sudah melihat jawaban doa. Ada yang dapat pekerjaan setelah lama menganggur. Ada yang sembuh dari sakit. Ada yang diselamatkan dari masalah keuangan yang mencekik. Ada yang akhirnya menikah setelah lama menunggu. Ada yang dapat visa yang sudah ditolak berkali-kali. Ini bukan hal kecil. Ini doa-doa besar yang dijawab. Kita tahu itu. Kita bahkan mungkin menangis waktu menerimanya. Tapi setelah itu, pekerjaan itu datang dengan tekanan baru. Atasan yang sulit, deadline yang ketat, politik kantor yang melelahkan. Kesembuhan itu tidak menghapus kelelahan hidup sehari-hari. Tubuh masih rentan. Energi masih terbatas. Keuangan stabil, tapi tanggung jawab bertambah. Tagihan tetap datang, kebutuhan keluarga tidak berkurang. Pernikahan yang didoakan itu indah, tapi tidak menghapus konflik yang muncul di bulan-bulan pertama. Dan yang lebih membingungkan, kita merasa bersalah karena masih merasa berat. Kok saya masih lelah? Padahal Tuhan sudah kasih ini semua. Kok saya masih khawatir? Padahal sudah diberkati. Kok saya masih mengeluh? Padahal banyak orang yang belum dapat apa yang saya terima. Seolah-olah rasa syukur yang sejati harusnya menghapus keluhan. Seolah-olah berkat yang turun harusnya membuat hidup jadi ringan. Seolah-olah kalau kita masih merasa berat, berarti kita kurang bersyukur. Tapi kenyataannya, tidak. Hidup tetap berat, bahkan setelah berkat datang. Ini kebingungan yang jarang kita sadari. Kita mengira berkat sama dengan hidup yang ringan. Kita berpikir kalau Tuhan sudah menjawab doa, berarti fase sulit sudah lewat. Kalau sudah diberkati, berarti tidak seharusnya ada keluhan lagi. Kalau sudah dapat yang kita minta, berarti hidup harusnya jadi lebih mudah. Bahkan kadang kita berpikir, berkat itu seperti upgrade, seperti naik level dalam game. Setelah ini seharusnya musuh-musuh yang muncul lebih mudah dikalahkan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita bingung. Kita merasa ada yang salah. Entah dengan iman kita atau dengan cara Tuhan bekerja. Lalu kita mulai mengevaluasi diri. Apakah doa saya salah? Apakah saya minta yang salah? Apakah saya kurang sabar? Apakah saya kurang bersyukur? Bahkan lebih dalam lagi, kita mulai curiga. Apakah berkat ini sungguhan? Atau ini cuma kebetulan? Atau saya cuma belum cukup bersyukur makanya Tuhan belum kasih yang lebih besar? Dan di situ kita terjebak. Bersyukur tapi lelah. Diberkati tapi berat, percaya tapi bingung. Lalu apa yang sebenarnya salah? Apakah Tuhan yang tidak konsisten? Atau kita yang salah paham sejak awal? Mari kita lihat satu cerita di Keluaran pasal 16. Israel baru saja keluar dari Mesir. Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Laut Merah terbelah. Tentara Fir'aun tenggelam. Mereka bebas, mereka menang. Kalau ini cerita modern, mungkin ini saat mereka posting testimoni di media sosial. Puji Tuhan, kami sudah diselamatkan. Mujizat nyata. Kuasa Tuhan luar biasa. Tapi kemudian mereka lapar. Dan mulailah keluhan. Mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir. Di sana setidaknya kami punya makanan. Di sini apa? Padahal katanya kami sudah dibebaskan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan menurunkan mana, roti dari surga, setiap hari. Ini berkat nyata, literal, jawaban doa yang kasat mata. Bukan janji. Bukan feeling, tapi makanan sungguhan yang turun dari langit. Tapi dengarkan ini dengan seksama. Mana itu turun setiap hari. Bukan sekali turun untuk selamanya. Bukan seminggu sekali. Setiap hari. Dan aturannya ketat. Kamu boleh ambil cukup untuk hari itu. Kalau kamu ambil lebih, besoknya busuk. Kalau kamu simpan untuk jaga-jaga, malah berbau. Dan yang lebih penting lagi, Israel tetap harus jalan 40 tahun di padang gurun. Berkat turun, tapi perjalanan tidak berhenti. Doa dijawab, tapi prosesnya tetap panjang. Mana ada, tapi mereka tetap harus bangun pagi,
keluar kemah dan mengumpulkannya lagi. Sekarang bayangkan kalau kamu jadi mereka. Hari pertama kamu excited. Ini mujizat. Tuhan luar biasa. Hari kedua masih bersyukur. Hari ketiga mulai biasa. Minggu kedua kamu mulai berpikir, kapan sampai tanah perjanjian? Bulan kedua kamu mulai lelah. Dan kamu berpikir, kok gini terus? Kok Tuhan tidak sekalian aja bawa kami langsung ke tanah perjanjian? Apa yang Tuhan tunjukkan di sini? Bahwa berkat bukan penghapus proses. Bahwa jawaban doa bukan jalan pintas keluar dari kelelahan hidup. Mana itu cukup untuk hari itu. Tapi besok, mereka harus keluar lagi. Mengumpulkan lagi. Berjalan lagi. Bangun lagi. Mulai lagi. Dan itu bukan tanda bahwa Tuhan pelit. Itu bukan tanda bahwa Israel kurang beriman. Itu bukan tanda bahwa ada yang salah dengan cara Tuhan memimpin mereka. Itu tanda bahwa kehidupan di dunia ini memang seperti itu. Ada berkat, tapi ada juga proses yang tidak bisa dilompati. Ada jawaban doa, tapi ada juga kelelahan yang tidak bisa dihindari. Sekarang mari kita pindahkan ini ke hidup kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, memberikan pekerjaan, kesembuhan, jalan keluar, pasangan hidup, itu bukan berarti Dia berjanji hidup kita akan ringan setelahnya. Itu berarti Dia kasih cukup untuk hari ini. Besok, kita butuh berkat baru lagi. Kelelahan yang kita rasakan setelah doa dijawab, itu bukan anomali. Berkat Tuhan tidak dirancang untuk mengakhiri perjalanan. Berkat Tuhan dirancang agar kita bisa terus berjalan. Jadi apa artinya ini buat kita? Pertama, berhenti menunggu satu berkat yang akan mengubah segalanya. Tidak ada doa yang dijawab sekali untuk selamanya, yang akan membuat hidup jadi tanpa beban. Tidak ada momen breakthrough yang akan membuat kamu tidak perlu berjuang lagi. Kalau kamu masih berharap seperti itu, kamu akan terus kecewa. Setiap kali dapat berkat, kamu akan kecewa lagi, karena ternyata hidup masih berat. Kedua, belajar menerima bahwa hidup itu berulang. Setiap hari butuh kekuatan baru. Setiap fase butuh anugerah baru. Setiap langkah butuh penyerahan baru. Bukan karena berkat Tuhan kurang. Bukan karena Tuhan tidak sanggup memberi lebih. Tapi karena hidup memang seperti itu. Bahkan bagi orang yang sudah diberkati. Kalau kamu lihat orang yang sudah lama beriman, yang sudah lama melayani, mereka tetap bangun pagi dan berdoa lagi. Mereka tetap butuh firman baru hari ini. Mereka tetap butuh kekuatan baru hari ini. Bukan karena kemarin tidak cukup, tapi karena hari ini adalah hari yang baru. Dan Tuhan tahu, kamu butuh berkat yang baru juga. Sampai jumpa di catatan berikutnya.